Dulur rame-rame, dulur kurang dukung. Asik. Dulur kurang junjung. Siap maju terus pantangmu. Bang, Harus kagok. siap maju kurang sasar. Jadi sebetulnya kita melihat dari satu sisi memang ini adalah politisnya pemerintah untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain ini akan menjadi rawan ketika nanti sertifikat ini keluar. Karena apa titik kritisnya adalah kita nggak tahu ya Bapak Ibu, saya mungkin apakah saya saja gitu, tapi kita ada punya kayak seperti distrust atau kurang kepercayaan kepada yang namanya agraria. Karena mungkin tadi ada yang menyebutkan bahwa bagaimana masyarakat ya kadang pingin minta gitu ya bisa bercocok tanam di situ. Padahal kami bertugas utama adalah untuk melakukan konservasi. Jadi kita bisa merasakan bagaimana yang baru segitu aja cukup besar gitu ya tekanan sosialnya, apalagi yang mungkin punya seperti tadi dari perkebunan ya PTPN gitu, dan mungkin dari dinas kehutanan yang kebetulan ini mungkin tidak hadir. Jadi perlu kadang kami merasa bahwa kalau provinsi mungkin kadang powerless ya Bapak Ibu ya, jadi kayaknya kami juga punya keterbatasan dalam hal kewenangan. Di situ ada yang lahannya punya statusnya punya pemerintah pusat, kemudian perhutani dan sebagainya. Jadi kawasan perkotaan gitu. Karena sebetulnya kalau dari data 80% aktivitas manusia itu sebetulnya di kota gitu ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan bagaimana permukiman di perkotaan perumahan gitu ditingkatkan jadi high rise building gitu ya. Gedung-gedung apartemen gitu ya, rusunawa agar mengurangi tekanan alih fungsi lahan di daerah hutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli, dari beliau ini di bidang konservasi. Ya, kita lupa ya, sepertinya ATR BPN tidak terundang Bapak. Oh diundang, ada hadir kah? Oh tidak hadir ya. Ya ini kaitannya dengan PPTKH ya. PPTKH itu sudah di launching itu 2017 ya untuk TORA, Tanah Objek Reforma Agraria itu ada hadirnya itu di luar Jawa ya Pak ya. Ternyata sekarang ini mulai 2024 ternyata Jawa Barat sudah masuk bahwa TORA itu bisa di dalam kawasan hutan. Nah tentu menjadi mengurangi luas kawasan hutan, yang mana Jawa itu sangat sedikit ya, masih kurang ya, kurang dari 30%, di posisi 19% sekarang ini Pulau Jawa. Nah tapi itu ada sebuah kebijakan, dan seperti apa nih yang sebaiknya harus ditanggapi. Tentu ATR BPN yang sudah mengeluarkan sertifikat di dalam kawasan hutan ini memang perlu kita klarifikasi sejauh mana sih verifikasinya untuk menetapkan bahwa itu sudah bersertifikat atau tidak. Terima kasih Ibu atas pengamatannya sebagai tim dulu ya. Baik, selanjutnya Pak Tony tadi juga ada yang ingin sampaikan data informasi yang penting. Dipersilakan ke depan saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta undangannya dari senior Bapak Dr. Andes Eka Santosa dan juga beberapa jajaran, dan yang tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga buat Kang Mamai, idola saya. Ya. Saya di sini bicara mewakili Bapak Profesor Dr. Andes Haji Edi Slamet Irianto, SH, SEMM, MSI. Beliau adalah tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda, yang mana beliau ini saya mencoba berdiskusi dari sisi yang berbeda karena ide dan gagasan daripada Pak Eka, ya, yaitu mengenai forum penyelamat hutan Jawa. Kenapa bicara saya tertarik begitu? Karena kalau berbicara forum penyelamat hutan Jawa tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ketika hidup berbangsa dan bernegara harus equal dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah dengan program yang coba saya diskusikan juga dengan istrinya beliau, juga adalah Profesor Dr. Anda Haula. Beliau adalah orang Sunda juga Bu,
adalah Profesor Dr. Guru Besar Ilmu Perpajakan termuda dan wanita pertama di Indonesia sejak UI berdiri. Artinya ahli perpajakan sebelum Indonesia berdiri, UI udah berdiri dan beliau adalah Profesor Dr. Guru Besar pertama di bidang perpajakan. Kemudian tadinya beliau Pak Profesor Dr. Edi ini mau hadir, sudah sepakat, cuman tampak tak diduga-duga beliau hari ini diminta bicara oleh beliau bersama Profesor Dr. Michael Odon, adalah staf khusus Presiden bidang energi, yang juga beliau adalah kawan dan sahabatnya Profesor Dr. Sudrajat Jiwandono dan Ibu Rianti di perguruan tinggi di Singapura, dan juga bersama Dr. Jeffrey Urangian adalah staf khusus juga beliau dari Pak Hasim yang sekarang menjabat sebagai staf khusus di Badan Pangan Nasional. Yang disebut dengan penggunaan alih fungsi hutan itu ada hak masyarakat yang disebut dana non major time yang dibagikan yang disebut dengan in-marking untuk kehidupan masyarakat yang terdampak di situ. Dan kebetulan Pak Profesor Dr. Edi Slamet Irianto adalah salah satu pendiri PT Agrinas Palma Nusantara, Bu. Yang mana PT Agrinas ini adalah badan usaha milik negara yang berfokus ya untuk mengembalikan hutan ke dalam bentuk semula demi kepentingan masyarakat setempat. Kita kemarin ada target yang diberikan adalah sekitar 7 juta hektar secara nasional dan target minimal 3.500.000 hektar. Kita baru bekerja di Indonesia Barat, Sumatera sudah tercapai 1.800.000 hektar yang kemudian beberapa perusahaan oligarki sudah kita gulung, Bu. Ada Duta Palma, Surya Darmadi, ada Sinarmas, ada Wilmar. Jadi ketika kita berbicara hutan sesuai dengan ide dan gagasan Pak Eka, tanpa ada piranti, tanpa ada satu buah badan dan lembaga yang memang super power, itu bohong, Pak. Karena apa? Karena mereka bisa berdiri, ada orang-orang Indonesia sendiri yang membackup, dan kita sering berhadapan dengan oknum-oknum tersebut, Bu, yang membackingi mereka, yang selalu berupaya untuk membuat kerugian-kerugian terhadap negara. Dan sudah banyak kita ratusan triliun rupiah yang sudah kita sita, Bu, ya kan, sudah 1.800.000, dan kita sistem KSO dikembalikan kepada masyarakat. Ketika Pak Eka punya forum ini tinggal membentuk plasma. Jadi hasil kerugian yang disebut dengan kerugian ekosistem, kerugian hutan itu didapatkan. Dengan cara apa hutan itu didapatkan? Untuk apa hutan itu didapatkan? Berapa lama hutan itu didapatkan? Apa ekosistem di hutan itu yang dirubah, dan kenapa dirubah? Dihitung dari A sampai Z, sehingga akan terhitung kerugian imaterial, kerugian ekosistem, kerugian korporat, dan denda pribadi. Lalu kita ngambil pilihan, Anda mau menyerahkan atau kami permasalahkan. Siapapun di Republik ini ketika berhadapan dengan pajak, itu semua orang nonsen, Bu. Dan ini sudah kita lakukan. Dan untuk itu alangkah baiknya tadi saya sudah sedikit mengirimkan data, Bu. Jadi data itu biar bahwa ada Pak Mamai, saya suka ingat walaupun waktu itu masih kecil, tapi ayah beliau selalu berbicara adalah ayah manuk nasuhuna numboga cicing bae. Ari jadi gama ulah sok culdog-dog tinggal igel. Ari datang kudu kali ketaar, ari miang kudu kali punduk. Artinya ketika kita mempunyai satu buah perbuatan, tujuan dan harapan harus disertai dengan eksekusi dan tindakan yang tanpa ragu-ragu, tanpa takut, dan tidak pernah mundur siapapun yang di hadapan kita, dan selesaikan itu dengan baik. Nah, itu makanya daripada itu boleh, Bu, ditampilkan data itu. Saya fokus tidak hutan Jawa untuk bicara kehutanan. Nah, itu adalah Xi Jinping, Presiden China, bersama Lim Swee-lyong. Jadi kita tidak pernah gentar dengan Cina. Bahwa Xi Jinping dari kecil udah di Indonesia, cuman digede-gedein oleh orang-orang yang nggak tahu kenal di mana. Itu geser, Bu, itu Xi Jinping dengan Om Lim. Nah, itu adalah Raja Hutan Indonesia, Bapak Bob Hasan, yang istrinya adalah bibinya Pak Dudung gitu. Pak Jenderal Dudung dia punya bibi, nah istrinya beliau. Jadi nanti juga mau hadir. Itu adalah Pak Harto, itu adalah Om Lim. Itu adalah Om Lim dengan Pak Harto. Nah, ya, Bu.
Nah, itu adalah Om Lim, ya, saya nyebutnya Om Lim, itu adalah Yakob Hendrawan. Ya, jadi kalau masalah mau kenceng-kencengan ya kita bisa lebih kenceng. Nah, itu adalah staf khusus Agrinas, namanya Brigjen Pol Joko Jatmiko, yang sekarang juga menjadi salah satu staf ahli dan eksekutor di lapangan untuk masalah ketika ada yang namanya yang aneh-aneh. Dan itu saya dengan salah satu pengusaha yang dari Sumatera Selatan yang saya eksekusi dengan jumlah lahan sekitar 30.000 hektar dan menyerahkan ke Agrinas. Saya yang nge-guiden, Bu. Nah, dan itu ya Profesor Edi dengan saya membuat badan otoritas penerimaan negara yang sekarang salah satu konsepnya sedang dieksekusi oleh Pak Purbaya tentang penerimaan negara, jangan pengeluaran negara melulu. Jadi gitu. Terus yang lainnya nanti ada datanya, Bu. Data tadi sudah ditampilkan, Pak? Bukan yang itu, yang itu foto, bukan yang di atas, Bu, yang sebelumnya. Ini. Nah, itu hutan Jawa. Jadi sesuai dengan inti astacita Presiden Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto adalah pertama ketahanan pangan, kedua adalah ketahanan energi, ketiga adalah ketahanan air. Semuanya itu induknya ada di hutan, Bu. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, 5 tanaman pangan makanan pokok dunia, yaitu terdiri daripada padi, ya, dengan istilah aslinya di situ jagung, gandum, ubi, jalar, dan sorghum. Itu sangat potensial untuk dilakukan di hutan tanah kering. Ya, Bu. Nah, itu kemudian kita klasifikasi, ya. Kita klasifikasi, geser bahwa berapa sih luas hutan di Jawa Barat ini? Data tahun 2016 sekitar 820.378,70 hektar. Rincian berdasarkan jenis hutan 2006, hutan lindung 228.273.076 hektar, hutan produksi tetap atau permanen 205.883,96 hektar, hutan produksi terbatas 168.374,01 hektar. Nah, jenis hutan harus diklasifikasi juga, Bu, supaya teridentifikasi apa yang dirugikan, kenapa dirugikan, untuk apa dirugikan, oleh siapa dirugikan, sejak kapan dirugikan, lalu kita mau apa setelah dirugikan. Harus diuraikan. Jenis hutannya adalah hutan-hutan dataran rendah, terdapat di bawah ketinggian 1000 meter di bagian babat Pulau Jawa yang mencakup hutan hijau abadi, hutan semi hijau abadi, hutan gugur lembab, dan hutan rawa air tawar. Hutan-hutan gunung, hujan pegunungan berada di atas ketinggian 1000 meter di pegunungan vulkanik yang beberapa spesies satwa unik yang hanya ditemukan di ekoregion yang disebut ini. Nanti kan kalau sudah terurai jenis hutannya, maka ketika bagi perusak itu kita bebankan kerugian ekosistem. Paling besar ada di Provinsi Bogor, Kabupaten Bogor 78.142,96 hektar. Nah, ini contoh kasus kemarin Pak Dedi KDM, bagi saya itu sedikit-sedikit agak landai, Bu. Ada hutan yang dialihfungsikan, kenapa Pemda yang harus bayar? Harusnya kan dihitung dulu, Bu, sejak kapan dirugikan, sejak kapan digunakan, oleh siapa, untuk apa, dan kenapa, yang akhirnya berdampak apa. Bukan Pemda ujung-ujung jadi kudu bayar. Nah, satu itu. Nah, kemudian ada di Kabupaten Sukabumi apa saja, ada yang kabupaten berikutnya itu berapa saja, yang kemudian nanti ada luas Provinsi Jawa Barat itu berapa sih, Bu? Luasnya Provinsi Jawa Barat itu berapa? Ya, dari Provinsi Jawa Barat itu luasnya itu 3.708.000. Kita boleh apple to apple lah banding dengan Pemda Jabar, ya. Ya, kemudian untuk luas kawasan hutannya berapa? 794.508. Nah, di dalam luas kawasan hutan ini mana saja yang sudah dialihfungsikan, titiknya di mana, sejak kapan, oleh siapa, untuk apa? Tanggung jawab, apakah perusahaan itu berbentuk perseroan terbatas, berbentuk koperasi, dan bagaimana kerugian buat masyarakat setempatnya itu. Dan siapa saja yang pernah merasa dirinya komplain, baik melaporkan LP ke Polda lah, ke Mabes lah, atau ke Kejaksaan Agung lah, atau ke KPK. Nah, ketika ada laporan tidak bisa ditindaklanjuti, kenapa? Kan itu kan harus jelas, Bu.
Jadi kita jangan wilayah ada di wilayah debatable dan argumentatif LP Bang LP, harus ada tindak lanjut dan actionnya Bu. Ketika itu sudah ada, maka forum penyelamat hutan Jawa harus berani ngomong. Kalau kata Pak Mamai, agresif agresor, cepat, tepat, tanggap, tegas, tegas, tides. Baik, good. Kita berikan aplaus untuk Pak Tony. Ya. Tertangkap oleh saya bahwa prinsipnya adalah bagaimana kita bangun dulu tipologi permasalahan yang ada di sini. Yes. Itu yang Bapak sarankan kepada Forum Penyelamat Hutan Jawa. Iya. Oke, thank you Bapak, dipersilakan. Ya, Nanti gitu, kita Bu, akan ya. lanjutkan. Begitu Bu. Terima kasih. banyak Pak Tony. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu lagi yang mau Selama ini mungkin lah yang kita di forum ini hanya bergeraknya di medsos gitu kan ya, kan gitu, di media massa kan gitu, paling gitu kan. Padahal saat ini apa yang memang dikatakan tadi Pak Mama itu saya sudah banyak diskusi Pak. Dalam hal ini perlu jadi introspeksi diri nih bagi ini, evaluasi lah bagi penyelamat hutan Jawa yang memang harus digarisbawahi kan gitu. Merah lagi garis bawah kan gitu ya. Bagaimana memposisikan gitu kan ya, Forum Penyelamat Hutan Jawa ini punya nilai jual Pak, kan gitu, nilai kedekatan, nilai bergening dengan pemerintah dibanding dengan Agustiana dan lain yang lain, betul? Nah saya kan prihatin Pak, selaku yang tergabung di Penyelamat Hutan Jawa gitu kan ya, belum punya nilai jual Pak, belum ada punya bergening. Terus terang saja kan gitu. Mengapa kalau mereka gitu kan ya justru lebih diakomodir? Kami pun merasa khawatir Pak. Pertama, saya bersikeras seperti ini tahu persis di lapangan. Saya selaku petani Pak, mewakili LMDH juga, mewakili KTH yang notabene barangkali mitranya dengan Dinas Kehutanan, ada perwakilan dari Dinas Kehutanan, LMDH perwakilan dari Perhutani kan gitu ya. Saya lengkap kan gitu. Ini kira-kira selama ini dan apapun jadi kebijakan kaitan dengan kebijakan kehutanan jadi objek Pak, kan itu yang terumbang-ambing kami gitu kan. Yang perlu kami minta selama perjuangan ini malah sudah lama, kira-kira kami harus berbuat apa kan gitu, karena kami tarik menarik Pak. Kalau selama ini kebijakan KHDPK di lahan hutan perhutani sudah tidak bisa masuk kan. Satu sisi kami aktivitas di lapangan juga perlu legalitas kan gitu ya, karena sudah berubah juga kan dari perhutani juga kan gitu kan. Kalau kita di HDPK jelas-jelas infrastrukturnya ada nggak? Belum, baru beberapa bagian Pak. Saya bangga beberapa LMDH yang sudah punya kegiatan dari kementerian kaitan dengan RHL. Justru itu yang dibutuhkan kan itu. Tapi satu sisi kalau kebutuhan kita pangan, apalagi dengan sekarang Prabowo itu saya sangat tertarik karena ada ketahanan pangan dan ketahanan air. Betul tadi di kami Pak, objeknya di kami, kuncinya keberhasilan ketahanan pangan dan air. Ada nggak sebuah model yang mungkin ada sebuah keseimbangan sesuai dengan amanat undang-undang kehutanan, fungsi ekologi dan ekonomi ya kan, sosial malah dan bagi-bagi tadi kan gitu ya. Justru itu jadi tantangan. Ini belum ada Pak. Saya nemuin di lapangan 2-4 hari saya Pak di Cipatujah, 2 hari Pak Garut itu di Pamengpek. Masih untung masyarakat gitu Pak, masih ada yang memang memanfaatkan walaupun belum jelas ya, diproduktifkan dengan sebuah model adanya keseimbangan antara kebutuhan konservasi ekologi dengan ekonomi. Nah ini saya inginkan Pak, jadi tidak hanya sebuah kita wacana gitu kan ya. Justru saya setuju Pak dengan tadi, jadi harus dipertanggungjawabkan di lapangan siapa sih sebetulnya yang merusak. Dan selama ini yang saya pantau di Jawa Barat, kalau hutan lindung masih mungkin bisa terjaga Pak, karena di hutan lindung pun memang anggota-anggota kami di LMDH kan itu, karena mereka pun egois, punya misi masing-masing, apalagi di visi politik. Oke. Itu saja barangkali saya ingin ada sebuah gerakan yang real bahkan gitu ya,
yang bila perlu atau 5.000 mau Jawa Barat bisa hadir ke sana lah kan gitu ya. Karena kalau tidak so opo saya yakin tidak akan bisa mungkin gitu kan ya, bisa didengar oleh mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saipudin ya. Pak Saipudin menginginkan gerakan ini dikawal sampai tingkat tapak ya. Seperti apa bentuk pengawalannya? Kegiatan ini sebetulnya masih panjang dan lebar Bapak-bapak Ibu sekalian. Sepertinya karena ini waktunya Isoma. Saya mau nonton saja di sini. Silahkan ya media Pak. Enggak, silahkan. Ini Bapak-bapak izinkan untuk tadi dalam paparan untuk segera sampai besok pagi dibaca oleh Bapak Presiden. Nah, kebetulan kami punya data rinci per tahun dari akibat penjarahan yang dilakukan yang tadi oleh Kang Mamai disampaikan yang datang ke Senayan itu. Ya.